Ya, selamat sore saudara, kembali Anda mengikuti Ranah Publik TVRI Yogyakarta, sebuah acara dan program yang akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi dan permasalahan yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta. Sore hari ini kami akan mencoba, mari kita bersama-sama mengamati dan juga mencermati masalah tentang air. Karena menurut para ahli, Indonesia akan menjadi sebuah negara yang negara yang mempunyai kelangkaan sumber air pada tahun 2025. Indonesia ini sebenarnya adalah negara yang kaya akan ketersediaan air, namun dari tahun ke tahun cenderung ketersediaan air itu menurun. Tidak hanya karena kerusakan lingkungan, pencemaran dan juga adanya perubahan iklim, namun juga ada kerusakan di sekitar daerah tangkapan air. Dan pemirsa, sebelum kita akan dihadapkan pada tahun 2060 sampai 2100 tentang krisis air yang ekstrim untuk dunia, Indonesia harus bersiap dulu untuk tahun 2025. Nah, sore hari ini kami di Ranah Publik akan mencoba menggali tema tentang mengatasi kekeringan dan dampak perubahan iklim bersama narasumber yang telah hadir di studio. Kita berkenalan dulu satu persatu. Yang pertama kami kenalkan kepada Anda, beliau adalah Insinyur Bambang Harjono. Selamat sore Pak Bambang. Ya. Selamat sore pemirsa. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Lemes kayaknya, kurang air ini ya. Ya, beliau adalah tokoh masyarakat Sleman ya Pak. Sore hari sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan di tengah, di samping beliau, nah beliau adalah penguasa air ya, avatarnya air, pengendali air di Jogja. Beliau adalah Dirut PDAM Tirta Sembada Sleman, Bapak Dwi Nurwata SEMM. Selamat sore Pak Dwi. Selamat sore Mbak Nita. Iya. Dan berikutnya, ini kita sudah sering bertemu dengan beliau karena dari tahun 2019 sampai 2024 beliau ini sudah memperjuangkan masalah-masalah hak-hak dan juga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Sleman. Sekarang pindah ya Pak ke provinsi ya Pak ya. Semoga kita dikawal ya Pak ya. Amin, beliau adalah Bapak Arief Kurniawan SAGMH, anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta 2024-2029. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Arief. Waalaikumsalam. Selamat sore. Ya, boleh kita aplaus dulu. Ya, setelah kami mengajak Anda nanti pemirsa untuk mencermati, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu suara merdu dari, ini adalah pasukannya yang dibawa oleh PDAM Sleman ya. Suara Tirta Sembada. Silakan. Yogyakarta
Pemirsa, kembali kami akan ajak Anda, tadi kita sudah bersantai dulu, kita sekarang lebih fokus lagi dengan permasalahan tentang mengatasi kekeringan dan perubahan dampak iklim perubahan dampak iklim di Indonesia. Pertama yang saya akan ajak untuk bicara atau untuk berdiskusi dulu adalah Pak Arief. Pak Arief, saya tadi di awal sudah mengatakan bahwa kita ini kurang ketersediaan air dan kita dihadapkan tahun 2025. Sebenarnya ini sudah menjadi pandangan belum sih sebenarnya pada waktu itu? Ya kalau secara umum ya kami dulu di DPRD Sleman, di pimpinan DPRD Kabupaten Sleman memandang bahwa air ini adalah kan kebutuhan pokok masyarakat. Ya. Sehingga kita ingin memastikan melalui perda-perda yang kita buat adalah bagaimana sumber daya air itu kita kelola dengan baik sehingga kita pastikan bahwa air ini bisa menjadi atau bisa mencukupi secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Baik. Sehingga kita pastikan melalui perda. Jadi sehingga nanti kita harapkan kemarin PDAM menjadi salah satu BUMD yang kita tugaskan untuk memastikan bahwa ketersediaan air bersih khususnya di Sleman itu bisa tercukupi. Dan tercukupi atau masih ada koreksi? Ya, sambil jalan saya kira ada beberapa evaluasi tentang bagaimana pengelolaan sumber daya air yang ada di Kabupaten Sleman. Karena Sleman ini menjadi salah satu daerah yang debit airnya, produksi airnya tinggi, tetapi tidak hanya masyarakat Sleman saja yang menggunakan, tetapi masyarakat kota juga menggunakan. Sehingga artinya sumber air yang ada di Sleman ini harus kita kawal, harus kita payungi dengan regulasi sehingga betul-betul bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Apalagi air ini kan kebutuhan pokok masyarakat. Jadi harus kita lindungi betul, harus kita kelola, tata kelola air ini harus betul-betul baik begitu. Tata kelola air ya, iya. Pak ya. Baik, sebelum ke Pak Dwi saya ke Pak Bambang dulu. Pak Bambang sebagai konsumen masyarakat ini Pak Bambang, ada tidak sih selama ini merasakan ada keluhannya tentang air untuk pelayanannya atau untuk bagaimana ini Pak? Ya tentu saja, terima kasih Mbak Meta. Tentu saja dalam memenuhi kebutuhan air kita tuh berpegang pada standar kualitas yang diberikan oleh penyedia jasa. Kualitas dulu apa ketersediaannya dulu Pak? Dua-duanya, kualitas maupun ketersediaan. Yang pertama ketersediaan itu tentunya didasari dengan kondisi bagaimanakah kualitas yang disajikan kepada masyarakat itu bisa sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh para pengguna air. Apa yang diinginkan? Pasti ada 3K ya. Pertama kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Ini menjadi hal yang pokok. Kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Mana? Kesinambungan. Yang ketiga ini yang kemudian dirasa masih kurang. Yang dirasa masih kurang saat ini masih di dalam kualitas ya, tataran kualitas. Kalau kuantitas saya pikir sudah cukup memenuhi ya. Padahal kita katanya ada banyak penurunan air tapi masih merasakan masih baik ya ketersediaan air. Alhamdulillah sampai dengan saat sekarang ini masih cukup bagus ya, cukup baik sehingga masyarakat masih mampu untuk berbicara mengenai air, mengenai kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari yang disupport tentunya oleh PDAM Sleman ya. Jadi memang selama ini masih dalam tahap yang baik ya Pak? Masih baik. Ada catatan? Baik. Ya catatannya tentunya peningkatan kualitas pelayanan ya. Pelayanannya? Pelayanan. Baik. Mengapa tadi saya bertanya dulu kepada Pak Arief kemudian kepada Pak Bambang karena saya juga langsung ini. Ini permasalahannya saya kupas-kupas dulu gitu loh Pak Dwi. Pak Dwi kita sudah melihat tadi, sudah mendengar tadi bahwa ada permasalahan yang terjadi. Saya ingin tahu bagaimana sejauh ini kemudian pelayanannya kepada konsumen. Ya. Jadi begini Mbak Meta, kami selaku institusi yang ditunjuk pemerintah daerah untuk pelayanan air bersih memang ada beberapa usaha yang harus kita lakukan ya, karena kebutuhan air kebutuhan pokok yang tidak bisa diganti. Ya, makanya ada sastrawan Rusia mengatakan kita bisa hidup tanpa cinta, tapi kita tidak bisa hidup tanpa air. Ya kan? Makanya selama ini kami upayakan untuk pelayanan kepada masyarakat selalu kita optimalkan dalam 3K yang disampaikan Pak Bambang. Ya, karena ini menjadi dasar kami untuk melayani baik itu kuantitas, kontinuitas maupun kualitas. Nah, pada saat ini PDAM memang karena juga berkaitan dengan perubahan iklim ya, terus terang di PDAM Sleman dan didukung oleh pemerintah daerah, kita menyiapkan beberapa langkah
supaya ke depan layanan air kita kepada masyarakat tidak terganggu. Kita memahami sampai dengan neraca air sampai dengan tahun 30 itu kan sudah mendekati kerawanan air. Maka salah satu yang diupayakan pemerintah daerah adalah memanfaatkan air-air yang ada di Sleman maupun yang ada di lintas Sleman, artinya menggunakan Sungai Progo dan sebagainya. Nah, kebetulan sejalan dan kebijakan pemerintah provinsi, kita memanfaatkan programnya SPAM miliknya pemerintah provinsi DIY. Sehingga untuk kebutuhan ke depan kami masih cukup, namun ketika kita sudah mendekati tahun 2030 tentunya harus ada upaya yang konkret untuk menambah debit air. Apa itu Pak, upaya yang konkret itu kita pengen tahu? Upaya yang konkret tentunya kita harus bisa menambah debit air, terutama dari air permukaan. Karena kalau kita menggunakan air dalam, ini sesuai dengan Pergub ya tentunya untuk menjaga konservasi. Diutamakan air permukaan dulu yang kita manfaatkan. Kebetulan aliran Sungai Progo itu kan debitnya cukup besar, sehingga masih mungkin dimanfaatkan oleh Sleman dan daerah sekitarnya. Berarti belum atau sudah? Kita sudah, jadi kita sudah ada SPAM regional yang dikelola oleh provinsi. Namun demikian masih dapat ditingkatkan produktivitasnya sehingga memenuhi kebutuhan untuk Kabupaten Sleman dan sekitarnya. Baik, kalau tadi ada informasi juga dari para ahli bahwa semua ketersediaan air itu ada juga sumbangsi dari kerusakan daerah tangkapan air. Kalau untuk Sleman, kami boleh tahu tidak di mana? Iya, jadi betul sekali Mbak Meta. Jadi kerusakan tangkapan air sudah terasa sekali, terutama di Sleman Utara semenjak terjadinya erupsi Merapi. Jadi setelah erupsi Merapi memang terjadi penurunan debit sumber air akibat pohon-pohon yang ada di sana rusak semua kan, keterjang lahar dingin dan sebagainya. Ya inilah yang sebetulnya menjadi PR bagi kita bersama-sama pemerintah daerah, bagaimana tetap menjaga konservasi itu. Ya baik, Pak Arief, menjaga konservasi sekarang, apakah sudah ada perda-perdanya ataupun apa yang harus lebih dipepet lagi gitu Pak Arief supaya konservasi ini terus bisa terjaga supaya debit air ini supaya bagus? Kalau perda untuk menjaga ketersediaan keberlangsungan air belum ya, itu yang selalu kita dorong bagaimana nanti ke depan memang harus dipastikan bahwa ketersediaan air itu harus dilindungi, harus dibuat perda sehingga betul-betul karena air menjadi kebutuhan pokok masyarakat memang harus kita payungi dalam sebuah regulasi. Kalau begitu. Pak Dwi tadi mengatakan bahwa kita tidak bisa hidup, kita bisa hidup tanpa cinta itu enggak apa-apa, tapi air itu yang nggak bisa. Makanya kenapa perda belum ada gitu Pak? Ya, justru ini yang kemarin kita dorong ya, karena selama ini perda kita lebih pada persoalan-persoalan bagaimana memastikan bahwa PDAM ini selaku institusi BUMD yang kita minta untuk mengelola tata kelola air bersih di Sleman itu kita pastikan bisa keberlangsungannya bisa terus-menerus memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Kabupaten Sleman sehingga masih dalam tataran bagaimana penyertaan modal untuk mencukupi kebutuhan pokok masyarakat dari sisi berarti ngasih kebutuhan PR ke PDAM gitu Pak maksudnya? Ya, justru kita kemarin dorong bagaimana nanti ke depan sumber daya air kita, sumber-sumber mata air yang ada di Sleman ini harus dilindungi, tidak boleh terganggu oleh persoalan-persoalan kebijakan-kebijakan yang lain begitu. Baik ya. Nah pemirsa, apakah hanya itu saja? Apakah perlu perda saja? Tapi saya juga ingin tahu apakah masyarakat juga mempunyai andil besar untuk menjaga ketersediaan air? Kami akan mengajak Anda untuk ikuti ranah publik. Namun sebelumnya kami akan mengajak Anda mengikuti cuplikan jeda pariwara berikut ini.